Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita kembali akan belajar IPS. Oleh karena itu, Pak sangat mengharapkan anak-anak mempersiapkan buku Bupena 5A dan juga buku SPS IPS untuk kita belajar hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas dua subtema, yaitu subtema 1 dan subtema 2. Di subtema 1 kita akan belajar lanjutan dari pembelajaran 2 minggu lalu sebelum PH2. Kita sudah belajar tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Dan kali ini kita akan lanjut di subtema 1 pembelajaran keempat, yaitu kita akan belajar tentang usaha di bidang pariwisata. Nah, anak-anak, kita akan mengetahui apa saja sih jenis-jenis usaha yang ada di bidang pariwisata. Nah, anak-anak, kita sudah tahu bahwa pariwisata itu merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Pasti anak-anak senang kan kalau berbicara soal rekreasi, senang jalan-jalan bersama orang tua tentunya. Nah, banyak usaha-usaha atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan bidang pariwisata, anak-anak. Nah, kegiatan ekonomi tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, sebelumnya anak-anak bisa lihat di Bupena 5A halaman 88 sampai 89 ya, sambil mengikuti video pembelajaran kali ini. Yang pertama, nah anak-anak, ini bisa anak-anak lihat ya, kalau ada tempat tidur, ada selimut, dan pemandangan seperti ini pada foto ini, maksudnya adalah merupakan hotel atau penyewaan tempat penginapan. Yang kedua, yaitu yang anak-anak lihat adalah gambar sebuah bus. Ya, bus ini merupakan jasa transportasi wisata. Jadi dalam usaha di bidang pariwisata itu yang pertama penginapan, yang kedua ada bus atau jasa transportasi wisata. Mari kita lihat ada apa lagi yang ada pada tempat-tempat wisata yang sering-sering anak-anak kunjungi. Nah, yang berikut adalah tempat-tempat penjualan cenderamata. Ya anak-anak, kalau anak-anak pergi ke pantai dan ke tempat lainnya, ke sebuah daerah, maksud Pak adalah suatu daerah, anak-anak bisa melihat di sana banyak orang-orang yang menjual cenderamata khas daerah tersebut. Nah, itu merupakan usaha mereka di bidang pariwisata di tempat wisata yang ada di daerah mereka. Yang berikutnya, kita lihat usaha apa lagi yang ada di bidang pariwisata. Nah, kalau anak-anak lihat ada orang berjualan, bukan? Nah, ternyata di pantai, di tempat wisata, dimanapun anak-anak pergi itu selalu ada yang namanya penjualan makanan. Nah, orang-orang ini biasanya menjual makanan dan minuman di tempat wisata. Ya anak-anak, misalnya kalau anak-anak pernah pergi ke Pantai Lesiana, di sana misalnya orang berjualan kelapa muda, orang berjualan pisang gepeng dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu usaha yang ada di bidang pariwisata yang langsung ada di tempat objek wisata di sekitaran tempat tinggal kita, yaitu di Kota Kupang. Ya anak-anak. Oke, anak-anak, setelah mempelajari pembelajaran 4 ini, anak-anak tentunya sudah mengetahui semua jenis usaha di bidang pariwisata tersebut. Oleh karena itu, kita akan bergeser ke subtema 2 di tema 2 ini dan langsung ke pembelajaran 3. Di sana akan kita pelajari juga berikutnya materi lanjutan dari materi ini. Tetap saksikan video pembelajaran ini ya anak-anak. Kita lanjut ya. Oke anak-anak, di subtema 2 ini, pembelajaran ketiga, kita belajar tentang jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok anak-anak ya.
Jadi segala macam jenis usaha yang kita sudah belajar dari 2 minggu lalu sampai dengan saat ini, semuanya itu dikelola, ada yang secara perorangan dan juga ada yang dikelola secara kelompok. Secara kelompok tentunya pasti secara bersama-sama ya anak-anak. Nah, mari anak-anak kita buka di buku pena 5A halaman 110 sampai 111. Di sana sudah cukup jelas banyak usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Tentunya dalam video ini Pak akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Ya. Jadi dalam melaksanakan usaha itu orang-orang bisa secara individu ataupun bekerja sama dengan orang lain. Bahkan ada juga orang yang memiliki usaha atau tempat usaha yang ditanggung oleh negara loh anak-anak. Nah, ada beberapa macam bentuk usaha yang dapat dilaksanakan oleh seseorang. Mari kita lihat apa saja jenis usaha tersebut. Usaha perorangan. Yang pertama, usaha perorangan itu adalah pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya, artinya usahanya milik dia sendiri dan segala bentuk pengelolaan hasilnya dikelola sendiri. Ya, baik itu keuntungannya, kerugiannya ditanggung oleh orang itu sendiri. Ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa lihat contohnya yaitu toko, ya, bengkel dan warung. Itu kebanyakan mereka itu adalah usaha perorangan atau usaha sendiri. Yang kedua, firma. Firma itu adalah perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Ya anak-anak. Jadi tadi usaha perorangan itu orang yang berusaha sendiri. Ya, kalau firma itu adalah perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Nah, setiap anggotanya itu memiliki hak untuk melakukan semua tindakan terkait dengan perusahaan tersebut. Termaksud juga risiko kerugian itu pun ditanggung bersama oleh setiap anggota perusahaan. Ya anak-anak. Yang ketiga, ada persekutuan komanditer atau CV. Biasanya anak-anak lihat harus CV ya. Di Kota Kupang juga sudah cukup banyak CV. Nah, CV itu merupakan usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Ya, ingat baik-baik. CV itu merupakan usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota yang aktif dan anggota pasif. Anggota aktif itu berperan dalam menjalankan modal usaha. Ya anak-anak. Sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam memberikan modal usaha. Ya. Jadi yang aktif itu mereka yang menjalankan usaha. Sedangkan yang pasif mereka hanya memberikan modal usaha. Contohnya ada CV Rian Motor dan CV Kayu Jatiluhur ya. Di Kupang sangat banyak CV. Anak-anak bisa cari sendiri CV apa. Ya, yang penting anak-anak sudah tahu bahwa CV itu adalah persekutuan komanditer. Ada 2 macam di dalamnya, yaitu 2 macam anggota. Maksud Pak ya, macam anggota yang aktif dan pasif. Ingat bahwa yang aktif itu mereka yang akan menjalankan roda usaha ini. Sedangkan yang pasif mereka hanya bertanggung jawab dalam memberikan modal usaha saja. Ya anak-anak, kita lanjut. Yang berikutnya yaitu perseroan terbatas. Saya ucapkan ulang ya, perseroan terbatas atau PT. Ya, anak-anak sudah tahu ada banyak sekali PT di Indonesia ini. Ya, Pak tidak akan sebutkan satu persatu. Anak-anak silahkan cari tahu sendiri macam-macam PT yang ada di Indonesia. Jadi PT dan CV itu berbeda, ya anak-anak, tidak sama. Mari kita lihat letak perbedaannya. Nah, apa itu PT? PT itu adalah perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Nah, yang jadi pemilik saham itu
dia memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut, ya, dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Laba itu apa? Laba itu adalah keuntungan dari perusahaan tersebut. Ya, nih anak-anak bisa lihat di slide kan? Jadi pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba dari perusahaan tersebut. Contohnya apa? Contohnya PT Pembangunan Jaya. Ada banyak PT Waskita dan lain sebagainya. Banyak sekali PT-PT yang bergerak di bidang-bidangnya masing-masing. Ya, anak-anak bisa cari tahu di internet sendiri ya. Ini sudah pembelajaran yang digital, berarti anak-anak tidak terbatas untuk belajarnya. Boleh belajar dari internet juga, dari video-video dari guru-guru, terserah. Kita lihat selanjutnya, ada Badan Usaha Milik Negara atau singkatnya BUMN. Ya anak-anak, apa itu BUMN? Nah, BUMN itu adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ya anak-anak. Nah, dari mana modal BUMN itu? Modal usaha dari BUMN itu ditanggung oleh negara yang membiayai BUMN tersebut. Nah, dalam pengelolaannya BUMN itu terbagi menjadi dua badan usaha. Ya, badan usaha yaitu Perum. Contoh dari Perum itu adalah Perum Peruri. Ya, Perum Peruri itu adalah percetakan uang negara, uang yang anak-anak hari-hari pakai itu merupakan uang yang dicetak oleh PT Perum Peruri. Perum Peruri. Ya, Perum itu kepanjangannya apa? Perusahaan umum. Peruri kepanjangannya adalah percetakan uang negara. Ya, boleh dicatat anak-anak. Nah, kita lanjut. Kemudian contoh yang berikut, tadi pertama dua badan usaha yang dimiliki BUMN. Yang pertama adalah Perum, contohnya Perum Peruri, salah satunya. Lalu badan usaha yang dimiliki negara yang kedua adalah PT. Ya, contohnya PT KAI, Kereta Api Indonesia. Ya, di Kupang belum ada kereta api, tapi PT KAI ini ada di seluruh Indonesia kecuali di Kupang atau di Nusa Tenggara Timur belum ada ya. Makanya kita doakan supaya di provinsi kita sudah ada kereta api ya. Anak-anak pasti senang berpindah tempat atau bepergian, tidak membutuhkan waktu yang lama menggunakan kereta api, bukan? Kita lanjut. Jadi ada dua badan usaha, yaitu Perum dan juga PT yang dimiliki oleh BUMN. Nah, ini dia contohnya. Nah, bisa lihat di slide. Perum Peruri dan PT Kereta Api Indonesia. Dan yang terakhir ada koperasi, ya. Koperasi itu apa? Ya, koperasi itu usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, dalam koperasi itu semua yang menjadi anggota dalam koperasi itu wajib untuk membayar simpanan pokok dan juga simpanan wajib. Nah, simpanan pokok itu yaitu simpanan yang hanya dibayar satu kali. Sementara simpanan wajib yaitu simpanan yang dilakukan tiap bulannya. Kita ulangi, simpanan pokok yaitu simpanan yang hanya dibayarkan satu kali, sedangkan simpanan wajib yaitu simpanan yang dilakukan tiap bulannya. Jadi setiap bulan harus masukkan uang ke koperasi, seperti itu ya. Contoh koperasi yang paling umum adalah koperasi unit desa atau KUD. Di Kupang juga ada ya, di daerah pedesaan tentunya. Anak-anak bisa lihat ya, bisa cari contohnya dan pelajari sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk pada pembelajaran keempat, subtema kedua ini ya anak-anak. Kita lihat. Ya, kita belajar mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ternyata kegiatan ekonomi, kegiatan jual beli, kegiatan yang ada di masyarakat ini ternyata memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, anak-anak.
Nah, kegiatan ekonomi itu sendiri adalah kegiatan yang saling menguntungkan untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan hidup kita. Ya. Nah, mari kita lihat buku pena 5A halaman 114 sampai dengan 115. Oke, mari kita lihat. Ternyata kegiatan ekonomi di masyarakat itu ada meliputi 3 kegiatan, yaitu kegiatan produksi, ya, distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi itu kegiatan yang menghasilkan barang, sedangkan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Konsumen itu adalah orang yang memakai barang tersebut atau hasil produksi tersebut. Dan konsumsi itu adalah konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Nah, ketiga jenis ekonomi ini masyarakat lakukan untuk mereka mencapai taraf hidup yang disebut dengan sejahtera tadi. Ya anak-anak, mari kita lihat selanjutnya. Nah, apa itu sejahtera? Nah, atau apa yang disebut dengan kesejahteraan masyarakat? Nah, kesejahteraan masyarakat itu merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup dan layak mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Nah, ya, jadi itu yang disebut dengan kesejahteraan masyarakat. Kalau kebutuhan kita semuanya terpenuhi, itu artinya kita sudah berada pada taraf kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan dasar, lalu kebutuhan untuk mengembangkan diri, kalau sudah mampu terpenuhi, maka kita sudah disebut dengan sejahtera. Oke, anak-anak. Ternyata, ya anak-anak, kesejahteraan masyarakat ini juga tidak merata loh anak-anak. Karena kebutuhan masyarakat itu juga banyak, ya anak-anak. Kebutuhan masyarakat itu bisa meliputi material, spiritual, dan sosial. Contoh antara lain kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, serta kualitas hidup masyarakat. Nah, anak-anak, bisa perhatikan di slide yang warna orange itu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Ya, adanya ketidakmerataan pendapat serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat di kota dan di desa. Jadi inilah alasan mengapa anak-anak lihat masyarakat yang di kota itu sangat sejahtera, sementara masyarakat yang ada di desa mereka kurang sejahtera karena adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Orang di kota cenderung bekerja kantoran dan lain sebagainya. Orang di desa mungkin hanya mungkin hanya menanam tanaman misalnya atau bertani misalnya. Orang di kota menerima gaji setiap bulannya, orang di desa harus mendapatkan uang setiap kali mereka panen, 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Itu pun kalau hasil panen mereka berhasil. Tetapi jika kalau hasil panen mereka tidak berhasil, maka mereka juga tidak akan memperoleh pemasukan dari hal itu. Itulah yang disebut dengan ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi. Karena ketidakmerataan pendapatan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Anak-anak? Oke, anak-anak. Kita lanjut ya.
Nah anak-anak, video pembelajaran ini telah usai ya anak-anak. Namun ada tugas untuk anak-anak hari ini, yaitu yang pertama, ada di buku pena 5A halaman 111 ayo berlatih nomor 1 dan 2 saja anak-anak. Yang berikut ada di buku pena 5A juga halaman 115 ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 3. Semua tugas dikerjakan di buku tugas, buku latihan atau buku PR ya anak-anak. Lalu difoto dan diupload di Google Classroom anak-anak masing-masing ya anak-anak. Oke anak-anak, terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan Pak berharap anak-anak tetap semangat untuk belajar, tetap menyaksikan semua pembelajaran dari awal hingga akhir dalam video-video pembelajaran kita. Dan pesan-pesan dari guru-guru kepada anak-anak adalah anak-anak tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Kalaupun harus kemana-mana, anak-anak tetap menjaga atau mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu cuci tangan, pakai masker, supaya anak-anak selalu terhindar dari virus yang saat ini sedang merajalela. Selalu terus tingkatkan iman, tingkatkan imun dengan berdoa, dan selalu jaga kesehatan ya anak-anak, supaya imun anak-anak boleh kebal terhadap sakit penyakit dan virus yang ada. Terima kasih banyak anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.